Ucapkan selamat beribadah di manapun anak-anak Tuhan berada saat ini. Saya percaya saat kita berkumpul walaupun hanya lewat virtual, tidak secara fisik, saya percaya Tuhan hadir dimanapun kita berkumpul dan memuji namanya. Puji bagi nama Tuhan, mari kita siapkan hati kita pada saat hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah semua yang ada di rumah bisa fokus ya untuk kita bersatu dan menyembah Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Sekali lagi katakan, ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu besar, setia. Sekali lagi, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Amin, amin. Tuhan, terima kasih, besar setia dan kasih dan rahmat-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah dan kuatkanlah kami dengan firman yang akan kami dengar. Haleluya. Amin. Puji bagi nama Tuhan. Salam Shalom Elohim buat semua anak-anak Tuhan yang dimanapun saat ini berada. Saya percaya walaupun kita dipisahkan dengan waktu, Tuhan Yesus tidak dapat dipisahkan oleh jarak dan waktu. Jadi saya harap kita membuka hati kita untuk mendengarkan pesan firman Tuhan. Saya bisa minta untuk kita semua yang ada di rumah untuk siapkan Alkitab kita akan baca ya, dan akan ditampilkan di layar juga, yaitu dalam Lukas pasal yang ke-5 ayat yang ke-1 kita akan baca sampai yang ke-7. Kita lihat yang kita baca bersama-sama.
Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengurumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Kita lanjut ke ayat yang selanjutnya, ayat yang keempat dan kelima. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Ayat 6 dan 7. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Judul khotbah saya yang saya akan sampaikan pada saat hari ini adalah pergi ke tempat yang dalam. Pergi ke tempat yang dalam. Kita lihat di sini foto selanjutnya mengenai kedalaman lautan. Lautan yang dalam adalah sesuatu yang sangat misterius. Kita tidak tahu ada apa dalam kedalaman lautan ini. Saya ingat waktu saya dibawa ke Pulau Serui, saya dibawa oleh saya punya bapade ke Pulau Nau ya. Dan saya ingat sekali waktu saat belajar berenang, saya cuma bermain ya, berenang-berenang di tepi pantai yang mungkin sedalam laut ya. Tetapi saat saya berenang memang saya rasa enjoy, tetapi di sekitar situ memang enak rasa bermain-main di situ karena itu hanya untuk anak-anak kecil. Tetapi ketika orang dewasa tiba ke tempat itu, mereka tidak main hanya di sekitar tempat yang dangkal. Mereka harus pergi ke tempat yang dalam untuk dapat ikan sehingga kita bisa makan siang dan makan malam. Ya, jadi tempat yang dangkal adalah tempat yang memang sepertinya enak, nyaman, tetapi tempat yang dalam ini untuk orang-orang yang sudah dewasa, tempat yang penuh dengan hal-hal yang bisa memberikan makan buat orang banyak. Dan firman yang saya mau sampaikan pada saat hari ini adalah Tuhan mau mengajak engkau dan saya untuk masuk ke tempat yang lebih dalam. Tempat yang dangkal adalah tempat anak-anak secara rohani. Tempat yang bermain ya sepertinya enak, tetapi Tuhan mau kita masuk ke tempat yang dalam. Ada rahasia-rahasia besar, ada berkat-berkat besar terpendam di tempat yang dalam. Ini sangat penting. Panggilan Tuhan bagi engkau dan saya untuk masuk ke tempat yang dalam. Mari kita lihat selanjutnya dalam ayat yang 1. Dikatakan di situ orang banyak mengurumuni Yesus, dengan foto yang bisa kita lihat pada saat ini di mana ada banyak orang mengalami rasa haus dan lapar akan firman sehingga mereka mau mendengarkan Yesus. Bayangkan berhari-hari ribuan orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Ada yang sampai tidak mungkin pergi ke pekerjaan, ada yang mungkin tidak sempat pulang ke rumah berhari-hari karena mereka lapar dan haus. Bukan hanya orang yang rindu mendengarkan firman Tuhan, ada banyak orang yang sakit, orang lumpuh, orang buta, orang timpang mau merasakan jamahan kuasa anak Allah. Lihat, mereka lapar dan haus untuk menjamah Yesus. Kunci rahasia untuk masuk ke tempat yang dalam bersama dengan Tuhan adalah rasa lapar dan haus akan firman Tuhan. Lapar dan haus untuk mengenal siapa itu Yesus. Apakah engkau dalam hatimu engkau merasa lapar dan haus akan Tuhan? Mungkin selama musim pandemi ini ada banyak dari antara kita yang jarang untuk ke gereja beribadah karena kesibukan. Kita jarang mungkin untuk baca firman, jarang untuk berdoa, jarang untuk berkomunikasi dengan sesama teman-teman seiman sehingga kita merasa kering dan
ya, jauh dari Tuhan. Tetapi kalau kita lihat dari foto ini, banyak orang mengerumuni Yesus karena mereka rasa lapar dan haus. Rahasia untuk masuk ke tempat yang lebih dalam, untuk mengalami dan mengenal Yesus adalah rasa lapar dan haus. Apakah engkau memiliki rasa lapar dan haus pada saat hari ini? Ini sesuatu kunci yang penting untuk kita bisa mengalami pengenalan akan Yesus lebih dalam. Alkitab berkata dalam ayat yang ke-1, orang banyak mengerumuni Yesus. Marilah kita memiliki rasa lapar dan haus untuk lari kepada Yesus. Selama masih ada kesempatan untuk engkau mendengarkan firman, selama masih ada kesempatan untuk engkau dan anak-anakmu duduk bersama-sama saat ini mungkin mendengarkan firman. Ini hal yang luar biasa, berkat yang luar biasa. Mari kita dengar firman bersama-sama. Ayat yang kedua, dikatakan di sini, Yesus melihat dua perahu di tepi pantai. Di saat orang banyak mengerumuni Yesus untuk mendengarkan firman, di saat orang banyak mengalami kuasa mujizat kesembuhan dari Yesus, Yesus melihat ada dua perahu di tepi pantai. Dua perahu ini adalah milik dari Simon, ya, dan Andreas. Dan juga kita bisa melihat bahwa kedua perahu ini kosong. Saat Yesus sedang melayani orang berbondong-bondong, matanya melihat kedua perahu milik dari Petrus dan adiknya Andreas dan Yohanes. Yang Yesus melihat bahwa ketika ada orang banyak berbondong-bondong mencari dia, ada 4 orang nelayan yang sedang mengalami masa-masa yang sukar. Semalaman mereka mencoba untuk memancing dan menjala ikan, tetapi mereka tidak mendapat apa-apa. Ini hal yang luar biasa yang saya senang mengenai Yesus. Yesus bukan hanya fokus kepada kebutuhan orang banyak, sehingga dia tidak peduli dengan kita punya urusan yang lain. Seringkali kita berpikir, pasti Yesus, dia lebih fokus kepada hal-hal yang lebih besar. Saya punya masalah ini terlalu kecil. Tidak mungkin Yesus perhatikan saya punya masalah yang kecil inilah. Tetapi Alkitab berkata Yesus menoleh dan melihat perahu mereka yang kosong. Dalam waktu di mana orang banyak berbondong-bondong membutuhkan perhatiannya, Yesus memperhatikan perahu yang kosong ini. Saya mau katakan kepada saudara semua saat ini, Yesus sedang memperhatikan kehidupanmu. Memang dia itu Allah yang besar yang menciptakan langit dan bumi. Memang dia sekarang ini sedang bekerja untuk perkara-perkara di dunia yang besar. Tetapi dia juga peduli kepada engkau. Dia memperhatikan masalahmu yang sepertinya kecil. Tetapi Tuhan peduli dengan masalahmu. Mata Yesus saat ini, walaupun ribuan orang melihat dia, mencari dia, matanya melihat kedua perahu yang kosong ini. Ini mata Yesus. Dia peduli dengan engkau, amin. Saya sangat percaya ini. Dia melihat, dan saat Yesus melihat kedua perahu ini, dia mengerti permasalahan yang Petrus dan Andreas dan Yohanes alami. Dia mengerti. Dan ini yang saya mau sampaikan kepada kita semua. Yesus mengerti permasalahan kita sekecil apapun itu. Mari kita lihat ayat yang ketiga. Alkitab berkata ayat yang ketiga, Yesus naik ke dalam perahu Simon. Luar biasa. Ayat yang ketiga di sini katakan Yesus naik ke atas perahu Simon, dan Simon sebagai seorang nelayan sebenarnya itu sesuatu yang unik untuk membiarkan seseorang untuk naik ke atas perahunya, karena Yesus membutuhkan perahu Simon untuk memberitakan Injil kebenaran kerajaan Allah. Ini hal yang sangat penting. Untuk masuk ke tempat yang dalam, kita harus membuka ruang untuk Yesus masuk ke dalam kehidupan kita dan memakai kehidupan kita. Saat ini Yesus berdiri dan memakai perahu dari Petrus untuk berkhotbah kepada orang banyak. Puji bagaimana nama Tuhan. Yesus masuk ke dalam perahu Simon. Mari kita lihat ayat yang keempat di sini dikatakan, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu. Ini perintah dari Yesus. Ini perintah dari Yesus kepada Petrus dan kepada semua orang percaya.
Ini waktunya untuk engkau dan saya bertolak dari tempat yang dangkal untuk masuk ke tempat yang ke dalam. Sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Tetapi kehidupan iman kita sepertinya begitu-begitu saja. Kita menghadapi masalah yang sama, tantangan yang sama, kita jatuh dalam kelemahan yang sama. Kapan Tuhan sudah kasih kita talenta? Kapan kau mau pakai talenta itu? Kapan Tuhan sedang menunggu engkau di tempat yang dalam? Di tempat yang dangkal hanya terdapat pasir-pasir, tetapi tempat yang dalam terdapat berkat yang luar biasa. Haleluya. Hal-hal yang indah, hal-hal yang misterius ada di tempat yang dalam. Ini hal yang sangat penting. Jangan bermain-main hanya di tempat yang dangkal. Ya, layani Tuhan setengah-setengah. Cinta Tuhan hanya setengah-setengah. Masih ada hal-hal dosa yang masih kita pendam dalam kita punya diri yang tidak mau kita lepaskan kepada Tuhan. Kita bermain-main. Tapi ayat ini berkata, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu. Ada berkat, hal-hal yang luar biasa yang sudah Tuhan sediakan di tempat yang dalam. Tetapi ini undangan yang harus kita terima. Mari kita lihat, ada 3 hal di sini yang cepat saja saya akan bagikan. Ada 3 hal yang dilakukan Simon yang engkau dan saya harus lakukan bersama-sama. Yang pertama adalah menyerahkan perahunya. Menyerahkan perahunya. Ini kunci penting sekali. Perahu adalah lambang dari kehidupan Simon itu sendiri. Lambang dari kehidupan seorang nelayan. Tetapi Alkitab berkata Simon menyerahkan perahunya kepada Yesus untuk Yesus masuk dan berdiri di situ. Saya mau minta sama kita semua yang sedang menonton dan mendengarkan firman ini. Mari serahkan hidupmu sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Jangan jadi hanya orang Kristen hari Minggu. Jadi kita harus mengikuti Yesus dari Senin sampai Senin lagi. 24 jam Kristen. Mari kita serahkan hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hal yang sangat menarik di sini, Petrus semalaman dia tidak mendapatkan ikan. Tetapi dia tidak malu untuk biar sudah, Yesus kau masuk sudah, kau tahu saya punya rahasia. Bahwa saya semalaman itu saya gagal, saya tidak dapat apa-apa. Seringkali kita sebagai orang Kristen kita malu untuk terima Tuhan. Karena kita bilang, aduh kita punya hidup ini terlalu rusak. Saya punya hidup ini terlalu banyak dosa. Saya punya hidup ini terlalu parah sekali. Petrus dalam kegagalannya menangkap ikan semalaman, dia masih tetap buka perahunya untuk Yesus masuk dan melihat kegagalannya dia. Dalam keadaan situasi apapun, Yesus mencintai dan mengasihi engkau. Biarkan Yesus masuk. 1 Petrus pasal yang ke-5, ayat yang ke-7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab dia yang memperdulikan kamu, dia yang memelihara kamu. Serahkanlah segalanya kepada Tuhan. Suatu saat saya sedang berdoa memuji menyembah Tuhan, Tuhan katakan satu hal sama saya yang luar biasa yang saya ingat sampai hari ini. Dia katakan, Doni, sebagai Tuhan Allah, saya bukan hanya mau menerima pujian penyembahanmu, tetapi saya juga mau menerima beban persoalanmu. Kita menyembah Tuhan yang bukan hanya mau menerima pujian penyembahan kita, tetapi kita menyembah Tuhan yang juga mau menerima beban, persoalan, dan dosa kita. Ini kunci yang sangat penting. Apapun yang kau alami, buka hatimu. Wahyu 3 ayat 21. Mari kita lihat. Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-21. Dikatakan di situ apa? Ayat yang ke-20, maaf. Wahyu 3 ayat yang ke-20. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Yesus saat hari ini dia mengetok hatimu. Dan dia mau engkau untuk membuka pintu. Mungkin dalam hatimu ada
dosa yang kau simpan, ada perkara-perkara tertentu yang kau simpan, dan kau rasa sepertinya saya tidak layak. Tetapi Yesus mengetok. Yesus berkata, aku datang ke dunia untuk mencari orang-orang berdosa, bukan mencari orang-orang yang benar. Dia mengetok hatimu. Jadi sama seperti Simon yang membuka perahunya untuk Yesus masuk. Mari kita buka hati kita pada saat sore hari ini. Mari kita serius dengan Tuhan. Jangan bermain-main karena akan ada waktunya. Datang waktunya di mana tidak akan ada lagi kesempatan bagi kita semua. Saat engkau mendengarkan firman pada saat hari ini, buka hatimu. Bilang, Yesus ampuni saya. Saya orang berdosa. Saya orang Kristen KTP saja. Saya orang Kristen yang datang hanya hari Natal saja. Tapi pada saat hari ini saya mau ikut engkau sungguh-sungguh. Petrus membuka perahunya untuk Yesus masuk dan naik. Ini rahasia yang penting. Mari kita buka hidup dan hati kita. Hal kedua yang dilakukan Simon Petrus adalah dia bertolak ke tempat yang dalam. Dia taat kepada Yesus. Anda tahu Yesus tuh bapaknya Yusuf pengusaha apa? Dia anak pengusaha kayu. Yesus adalah anak seorang kayu. Dan Petrus adalah seorang nelayan. Petrus bisa saja bilang, hey Yesus, kau tidak tahu laut. Saya ini orang laut. Kau tuh, bapakmu tuh apa? Pengusaha seorang kayu. Kau kerja hanya di daratan sana. Kau tidak tahu apa-apa mengenai laut. Saya ini orang laut. Tetapi kita bisa lihat dalam firman, Petrus, dia tunduk di dalam otoritas Yesus. Walaupun saya tidak paham Yesus apa yang kau bilang ini, sudah semalaman saya coba untuk mencari ikan. Tetapi oleh perkataanmu saya akan bertolak ke tempat yang dalam. Puji bagi nama Tuhan. Ini hal yang sangat penting yang harus kita tahu. Bahwa Tuhan mengundang setiap anak-anak Tuhan untuk masuk ke tempat yang lebih dalam. Ingat lagu ini. Satu hal yang kurindukan, oh Tuhan, selalu berada di dekatmu. Refnya katakan, lebih dalam lagi. Ku rindu kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi. Ku rindu kau Yesus, ku mengasihimu. Saya bisa rasa dalam hati saya saat ini, sudah lama Tuhan mau memanggil engkau untuk lebih serius dengan Dia. Sudah lama Tuhan memanggil engkau untuk tinggalkan dosamu itu. Hal-hal yang kau sembunyikan dari orang tuamu, hal-hal yang kau sembunyikan dari mungkin pemimpin gembalamu, yang orang-orang tidak tahu. Tuhan Yesus bilang, mari pergi ke tempat yang dalam. Mari kita sungguh-sungguh serius melayani Tuhan. Serius untuk melayani dan berjalan bersama-sama dengan Dia. Simon Petrus bertolak ke tempat yang dalam dan firman Tuhan katakan mereka menangkap sejumlah ikan yang besar. Sampai kedua perahu mereka hampir tenggelam. Oh anak-anak Tuhan, dengar pesan firman Tuhan ini. Berkat yang besar sedang menunggumu di tempat yang dalam. Mujizat Allah yang luar biasa sedang menunggumu di tempat yang dalam. Stop bermain-main di tempat yang dangkal seperti anak-anak kecil. Di pantai itu, di tempat yang dangkal itu anak-anak kecil main di situ. Mau tahu kedewasaan imanmu seperti apa? Lihat berapa dangkal yang kau berenang. Masih berenang pakai beneng. Tuhan mau kau pergi ke tempat yang dalam. Sehingga kau bisa mendapatkan berkat dan mujizat Allah yang luar biasa. Puji bagi nama Tuhan. Simon bertolak ke tempat yang dalam dan dia mendapatkan ikan yang besar. Dan saya percaya ini dari hati saya. Hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan dan kita doakan dan kita timbul dalam hati kita itu yang Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalau kita taat sama Tuhan, kita mau sungguh-sungguh serius untuk masuk ke tempat yang dalam, Tuhan akan kejutkan kita dengan perkara-perkara yang besar. Saya pada tahun 2011 saya bertolak dari Australia untuk pergi ke sekolah Alkitab di Portland. Ya sebagai seorang musisi di Australia, penghasilan saya seminggu paling tidak itu $1,000. Yaitu pada tahun 2010, 2009, $1,000 seminggu. Itu suatu uang yang besar. $1,000 mungkin dirupiahkan bisa hampir 10 juta ya.
saya punya rumah, saya ada mobil. Dan saat Yesus memanggil saya untuk pergi sekolah Alkitab, itu rasanya aduh Tuhan, apakah benar ini saya mau dipanggil menjadi pelayan Tuhan? Saya sudah hidup senang sebagai seorang musisi, kenapa saya harus pergi? Tetapi Yesus panggil saya untuk pergi ke tempat yang dalam. Saudara-saudara yang kekasih, tahun 2011 saya tinggalkan Melbourne, Australia dan pergi ke sekolah Alkitab di Portland. Dan pekerjaan pertama saya itu apa? Coba. Yaitu menyuci WC. Saya bersihkan WC. Saya bilang, aduh Tuhan, tangan yang setiap minggu menghasilkan $1,000, sekarang tangan ini hanya cuci-cuci WC. Tanpa sadar, ketika saya masuk ke tempat yang dalam, sepertinya tidak masuk akal. Tempat yang misterius. Tetapi ketika saya taat, puji bagi nama Tuhan, dengan kerendahan hati saya mau katakan bahwa berkat yang saya terima saat ini jauh lebih besar ketika saya masih hidup di dunia. Bukan hanya Tuhan kasih saya berkat materi, Tuhan kasih saya istri yang cantik, yang baik, anak-anak yang sehat. Panggilan Tuhan dalam kehidupan saya boleh pergi ke beberapa penjuru dunia untuk memberitakan firman. Karena saya mau masuk ke tempat yang dalam. Mari relakan hatimu kepada Tuhan. Tuhan mau untuk engkau masuk ke tempat yang dalam. Karena ada berkat dan mujizat yang menunggumu. Hal yang ketiga, saya akan tutup dengan ini. 3 hal. Hal ketiga yang dilakukan oleh Simon ialah ia mengikuti Yesus. Ayat yang ke-11 berkata, mereka pun meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Haleluya. Alkitab berkata, Yesus berkata kepada Simon, mulai hari ini kau menjadi penjala manusia. Dan Simon meninggalkan profesi yang lama. Dia meninggalkan kehidupannya yang lama dan mulai mengikuti Yesus. Puji bagi nama Tuhan, kalau kita baca Kisah Para Rasul pasal yang kedua, Simon ketika dia dipenuhi dengan Roh Kudus, dia berkhotbah dan 3.000 orang selamat. Hidup Simon yang tadinya cuma seorang nelayan, yang tidak pernah pergi ke universitas, yang tidak pernah yang tidak pernah seperti orang Farisi. Tetapi ketika hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus, dan ketika dia mengikuti Yesus, hidupnya menjadi berkat bagi ribuan orang. Ini rahasia sukses dalam kehidupan ini adalah pergi ke tempat yang dalam. Sehingga engkau mengetahui apa itu rencana Tuhan bagi hidupmu, dan hidupmu itu dipakai bagi kemuliaan dan hormat nama Tuhan. Puji bagi nama Tuhan. Ini 3 hal yang saya harap engkau dan saya bisa lakukan pada saat hari ini. Mari kita pergi ke tempat yang dalam. Mari kita untuk sejenak kita angkat satu lagu dan saya akan berdoa. Roh Kudus saat ini ada dimanapun engkau berada saat hari ini. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Sekali lagi. Satu hal yang ku rindukan, oh Tuhan. Katakan selalu berada. Selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Mari kita katakan sama-sama lebih dalam. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Mari angkat suara dan hatimu kepada Tuhan. Yesus, saya mau masuk ke tempat yang lebih dalam. Yesus, saya tidak mau lagi berpura-pura, bersandiwara. Aku mau masuk ke tempat yang lebih dalam. Oh,
Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih dalam lagi ku mau mengasihi-Mu Yesus. Aku dan keluargaku mau masuk lebih dalam lagi dengan Yesus, dalam persekutuan yang lebih dalam lagi. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus buat firman yang kami dengar pada saat hari ini. Aku berdoa Tuhan, mari Engkau jamah setiap anak-anak Tuhan yang menonton, yang mendengar firman ini. Baik mereka yang mungkin sedang terbaring di rumah sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Kau ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa. Bilur-bilur-Mu menjamah mereka yang sakit. Bagi mereka yang mengalami situasi krisis ekonomi, Tuhan kami berharap hanya kepada-Mu. Engkau Jehovah Jireh, Engkau menyediakan apa yang kami perlukan. Engkau sumber segala berkat, Engkau sumber segala hikmat. Aku berdoa bagi semua orang yang mungkin mengalami rasa kesedihan, letih, kecapean di rumah, Tuhan tolong berikan kekuatan yang baru. Yesaya 40:31 aku berkata, mereka yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Pulihkan kekuatan mereka. Terlebih itu Tuhan, pada saat hari ini Engkau memanggil kami untuk masuk lebih dalam lagi, untuk mengenal Engkau. Kami mau taat seperti Simon yang menyerahkan perahunya, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Yang taat untuk pergi ke tempat yang dalam dan pergi mengikuti Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang sudah kami dengar. Kami akan menjadi pelaku firman dan hidup yang berkemenangan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua, dan kiranya firman ini menjadi berkat. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku.